Dia mengawasi pekerjaan penginjilan di sebuah gereja. Saat rekan kerjanya menunjukkan masalah dalam pekerjaan, dia selalu berdebat dan membela diri. Jelas ada masalah dalam tugasnya. Jadi mengapa dia selalu berdebat dan berusaha membenarkan dirinya? Watak rusak apa yang tersembunyi dalam dorongannya untuk berdebat? Setelah lama percaya Tuhan, aku tahu Tuhan menyukai orang yang menerima kebenaran. Jika percaya Tuhan tanpa terima kebenaran, penderitaan tak akan membuat watak hidup mereka berubah. Iya. Aku ingin menerima kebenaran. Tapi, saat dipangkas dan ditangani, aku tanpa sadar membela diri. Dan terkadang menyanggah orang lain. Lalu aku menyesalinya. Mengapa aku berdebat? Mengapa aku perlu bicara banyak? Namun, penyesalan itu terbatas, dan karena tak pernah melihat esensi masalahnya, aku tak pernah mendapatkan jalan masuk yang sejati. Baru-baru ini, setelah beberapa pengalaman, akhirnya mulai kurenungkan diri mencari kebenaran. Menyadari bahwa berdebat sebenarnya watak jahat karena muak akan kebenaran. Dan tahu jika tak bertobat, aku berada dalam bahaya. Aku awasi pekerjaan penginjilan di gereja. Saat rapat rangkuman pekerjaan, pengawas penyiraman Juliana melaporkan ada masalah, berkata, para penginjil tak segera memberitahu kita keadaan petobat baru yang butuh penyiraman. Artinya, kita tak bisa memberi penyiraman yang menyasar gagasan dan masalah petobat baru. Saat ku dengar Juliana menyebutkan masalah dalam pekerjaanku, aku merasa malu. Maksudmu aku tak melakukan pekerjaan nyata? Bukannya aku tak bersekutu dengan saudara-saudari tentang hal ini? Aku memberitahu mereka tentang hal ini, tapi semuanya butuh waktu untuk berubah. Banyak dari mereka baru mulai melakukan penginjilan. Mengapa kau menuntut banyak dari mereka? Aku tak dapat menerima yang dia katakan, dan merasa dia tak peduli kesulitan orang lain. Pada waktu itu, aku ingin langsung mengungkapkan pemikiranku. Tapi khawatir semua orang akan berkata aku tidak menerima saran, jadi dengan enggan aku menerima sarannya. Lalu, kutekankan ke saudara-saudariku, mereka tak boleh terlambat memberi umpan balik ke petobat baru yang butuh penyiraman. Tak lama segalanya menjadi lebih baik, dan aku tak terlalu memikirkannya di luar itu. Sampai suatu hari, saat ku ketahui ada penyiram tak bekerja dengan baik dengan para penginjil, dan berprasangka ke para penginjil. Mau tak mau aku berasumsi, ini pasti karena Juliana selalu berbicara tentang masalah para penginjil. Aku mulai mengeluh tentang dia. Sungguh menyebalkan. Dia tak pernah memikirkan situasi saat berbicara. Setiap membahas pekerjaan, dia selalu menyinggung para penginjil yang tak memberikan umpan balik tepat waktu. Semua orang mendengarnya dan mulai beropini. Jika terus berlanjut, bagaimana kami bisa bekerja sama? Saat memikirkannya, kemarahan menguasaiku. Aku melaporkannya ke pemimpin kami. Dan berkata, Juliana selalu menyebarkan ketidakpuasan tentang para penginjil yang membuat kami tak dapat bekerja sama. Melaporkan ke pemimpin bukanlah hal baik. Juliana hanya mengatakan masalahnya. Iya. Saat mengetik pesan, aku khawatirkan tentang itu. Apa pantas melaporkan hal ini sebagai masalah? Apa menyebarkan istilah terbaik untuk digunakan? Namun kupikir, aku berkata fakta. Juliana menghela napas setiap kali membicarakan masalah para penginjil. Tindakan dia membuat seolah situasi ini tak ada harapan. Bukankah dia menyebarkan ketidakpuasannya? Yang kukatakan tentang dia itu tidak salah. Dengan begitu saja, aku mengirim pesan tanpa memikirkannya lagi. Keesokan harinya, Juliana mengirimiku pesan. Jika yang kukatakan tak pantas, kau boleh memberitahuku. Mengapa aku dianggap menyebarkan ketidakpuasan? Saat itu aku tahu, pemimpin telah bersekutu dengannya.
Saat melihat sikapnya tak mau menerima atau merenungkan diri, aku marah. Seberapa mati rasakah dirimu? Kau bahkan tak menyadari apa yang kau pikirkan dan katakan. Tindakanmu menunjukkan betapa tidak puasnya kau dengan para penginjil. Sikapmu yang merendahkan memengaruhi orang lain. Ini artinya menyebarkan ketidakpuasan. Aku ingin meneleponnya dan berdebat dengannya. Tapi kupikir, jika ku telepon, bukankah kami berdua akan mulai bertengkar? Jika orang mendengar pertengkaran kami, itu akan memalukan. Itu akan membuat hubungan jadi canggung, sehingga sulit untuk bekerja sama. Ini tidak melindungi pekerjaan gereja. Iya. Aku sudah lama percaya Tuhan, jadi mengapa masih begitu impulsif ketika terjadi hal-hal seperti ini? Pada saat ini, aku teringat firman Tuhan. Tuhan berfirman, bagi semua orang yang melaksanakan tugasnya, sedalam apapun pengetahuan mereka akan kebenaran, penerapan paling sederhana untuk memasuki kenyataan kebenaran adalah dengan memikirkan kepentingan rumah Tuhan dan melepaskan keinginan yang egoistis, niat, motif, kesombongan, dan status pribadi. Utamakan kepentingan rumah Tuhan. Inilah yang seharusnya orang lakukan. Amin. Kata-kata kepentingan rumah Tuhan membuat pikiranku tenang dan aku merenung. Kepentingan rumah Tuhan yang utama. Perselisihanku hanyalah tentang siapa yang salah, bukan? Kami berdua pengawas. Jika kami bertengkar karena hal ini dan menjadi berprasangka, itu akan memengaruhi pekerjaan. Ini akan merusak tujuan. Iya. Aku menggolongkan laporan masalah Juliana sebagai menyebarkan ketidakpuasan, tapi penggolongan ini mungkin tak akurat. Menyebarkan ketidakpuasan berarti membalikan hitam dan putih, dan menyebut hal yang positif negatif. Itu berarti punya niat yang tidak benar dan mengatakan hal untuk menyerang orang lain agar mencapai tujuanmu sendiri. Namun masalah yang dijelaskan dia dalam pekerjaan kami akurat. Dia secara objektif mengatakan masalahnya. Ada hal yang dilakukan penginjil dengan seenaknya dan tak bertanggung jawab saat melaksanakan tugas. Jadi dia mengatakan ini untuk memperbaiki penyimpangan dalam pekerjaan kami. Ini bermanfaat bagi pekerjaan penginjilan dan tak ada niat pribadi di dalamnya. Meskipun nada bicaranya salah, itu untuk membuat pekerjaan lebih baik. Namun aku menggolongkan tindakannya sebagai menyebarkan ketidakpuasan. Aku menyerang dan melabelinya. Dengan memikirkan ini, aku merasa sedikit bersalah. Jadi aku menjawabnya, perkataanku tidak tepat, aku minta maaf. Dia menerima permohonan maafku dan berkata kami harus lebih bekerja sama untuk bertugas dengan baik. Saat melihat jawabannya, aku merasa malu. Namun aku juga senang telah menjadi tenang. Jika tidak, akan ada keretakan di antara kami dan pekerjaan akan terpengaruh. Iya. Aku juga sering bersikap impulsif yang merugikan orang lain. Juga memengaruhi pekerjaan dan aku menyesalinya. Sekarang aku tahu, aku harus tenang terlebih dulu, memikirkan kepentingan rumah Tuhan dan berusaha tetap sabar. Iya. Saat itu, kuanggap masalah ini selesai. Tapi aku tak mendapatkan banyak pengenalan diri dari kerusakanku. Jadi aku berdoa, memohon Tuhan agar aku bisa mengenal diriku. Suatu hari saat sedang menulis artikel, kulihat firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, sikap terpenting apa yang harus dimiliki ketika ditangani atau dipangkas? Pertama, engkau harus menerimanya, siapapun yang menanganimu, untuk alasan apapun, entah itu terkesan kasar, atau seperti apapun nada bicara dan kata-katanya, engkau harus menerimanya. Kemudian, engkau harus mengenali kesalahan apa yang telah kau lakukan, watak rusak apa yang telah kau singkapkan,
Dan apakah engkau telah bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran atau tidak? Ketika engkau dipangkas dan ditangani, pertama dan terutama, inilah sikap yang harus kau miliki. Dan apakah antikristus memiliki sikap seperti itu? Tidak. Dari awal hingga akhir, sikap yang mereka tunjukkan adalah sikap yang menentang dan menolak. Dengan sikap seperti itu, bisakah mereka menenangkan diri di hadapan Tuhan dan dengan rendah hati menerima diri mereka dipangkas dan ditangani? Tidak mungkin bisa. Jadi, apa yang akan mereka lakukan? Pertama-tama, mereka akan berdebat dengan penuh semangat dan memberikan pembenaran, membela diri, dan memperdebatkan kesalahan yang telah mereka lakukan dan watak rusak yang mereka singkapkan dengan harapan mendapatkan pengertian dan pengampunan orang sehingga mereka tidak perlu memikul tanggung jawab atau menerima firman yang menangani dan memangkas mereka. Mereka berpura-pura tidak melihat kesalahan mereka sendiri, betapapun nyatanya kesalahan itu dan betapapun besarnya kerugian yang telah mereka timbulkan. Mereka tidak merasa sedih atau bersalah sedikit pun, dan hati nurani mereka sama sekali tidak menegur mereka. Sebaliknya, mereka membenarkan diri mereka sendiri dengan segenap kekuatan mereka dan berdebat, berpikir, semua orang boleh memiliki alasan. Setiap orang memiliki alasan mereka sendiri. Itu tergantung siapa yang lebih fasih bicara. Jika pembenaran dan penjelasanku diterima mayoritas orang, berarti aku menang, dan kebenaran yang kau bicarakan bukanlah kebenaran, dan faktamu tidak valid. Engkau mau menghukumku? Tidak mungkin. Ketika antikristus ditangani dan dipangkas, di lubuk hati dan jiwanya, mereka secara mutlak dengan tegas menentang dan menolaknya. Sikap mereka adalah, apapun yang kau katakan, betapapun benarnya dirimu, aku tak mau menerimanya dan aku tak mau mengakuinya. Aku tidak bersalah. Bagaimanapun, fakta memperlihatkan watak rusak mereka. Mereka tidak mengakui atau menerimanya, melainkan terus saja bersikap membangkang dan menentang. Apapun yang orang lain katakan, mereka tidak menerima atau mengakuinya, tetapi malah berpikir, mari kita lihat siapa yang bisa berbicara lebih banyak. Mari kita lihat mulut siapa yang lebih cepat. Inilah salah satu sikap antikristus ketika mengalami dirinya ditangani dan dipangkas. Ketika antikristus ditangani dan dipangkas, pertanyaan pertama, mampukah mereka mengakui perbuatan jahat mereka? Pertanyaan kedua, mampukah mereka merenungkan diri mereka dan mengenal diri mereka sendiri? Dan pertanyaan ketiga, ketika menghadapi diri mereka ditangani dan dipangkas, mampukah mereka menerima bahwa itu adalah dari Tuhan? Dengan ketiga pertanyaan ini, orang dapat melihat natur dan esensi antikristus. Jika orang dapat tunduk ketika diri mereka ditangani dan dipangkas, dan merenungkan diri mereka sendiri, dan dengan demikian, mengenali penyingkapan kerusakan dan esensi mereka sendiri, maka orang itu adalah orang yang mampu menerima kebenaran. Mereka bukan antikristus. Ketiga hal inilah yang justru tidak dimiliki oleh antikristus. Ketika antikristus dipangkas dan ditangani, mereka malah melakukan sesuatu yang lain, sesuatu yang tak disangka seorang pun, yaitu ketika mereka dipangkas dan ditangani, mereka balik menyerang. Alih-alih mengakui kesalahan mereka dan mengakui watak rusak mereka, mereka mengutuk orang yang menangani dan memangkas mereka. Bagaimana cara mereka melakukannya?
Mereka berkata, "Tidak semua penanganan dan pemangkasan selalu benar dan perlu. Penanganan dan pemangkasan adalah tentang penghukuman manusia. Penghakiman manusia itu bukan dilakukan atas nama Tuhan. Hanya Tuhan yang adil. Siapapun yang mengutuk orang lain harus dikutuk." Bukankah ini berarti mereka balik menyerang? Orang macam apa yang akan menyerang balik seperti itu? Hanya orang yang tidak bernalar yang akan melakukannya, dan hanya orang yang sejenis dengan iblis si setan yang akan melakukannya. Orang yang memiliki hati nurani dan akal sehat tidak akan pernah melakukan hal semacam itu. Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkap sikap antikristus yang muak akan penanganan. Bahkan jika fakta disampaikan, mereka tak mengakui kesalahan. Untuk menjaga martabat dan status, mereka berusaha membenarkan diri dan berdebat dengan orang lain. Sampai-sampai bisa memutarbalikkan fakta dan mengutuk orang yang menangani mereka. Aku sadar perilakuku sama seperti perilaku antikristus yang disingkapkan dalam firman Tuhan. Aku pengawas pekerjaan penginjilan. Masalah yang disinggung Juliana tentang pelaksanaan tugas para penginjil adalah celah dalam pekerjaanku. Tapi bukan saja tak mau menerimanya, aku berdebat dan membela diri. Aku merasa tak ada yang salah denganku, dan saudariku sengaja berusaha mempermalukanku. Jadi aku mulai berprasangka terhadapnya. Lalu aku mengkritik, memutarbalikkan fakta untuk menghakiminya, membalikan kesalahan dan mengeluh kepada pemimpin. Aku sungguh tak punya kemanusiaan. Kugunakan dalih memikirkan kesulitan para penginjil untuk menghalangi orang agar tak menunjukkan masalah. Dari luar, aku berempati terhadap saudara-saudariku. Tapi sebenarnya, aku berdebat dan membela diri. Jika aku sungguh bertanggung jawab atas hidup saudara-saudariku, aku pasti memberikan lebih banyak petunjuk dan bantuan untuk menyelesaikan masalah. Itu akan bermanfaat bagi mereka. Namun, kulakukan yang sebaliknya. Berkenaan dengan pekerjaan mereka, tak kuselesaikan dengan mempersekutukan kebenaran, dan berulang kali kututupi. Aku tak bertanggung jawab atas hidup saudara-saudariku. Aku jelas hanya mempertahankan citra dan statusku. Semua kesulitan itu menjadi alasanku untuk tak menerima pemangkasan dan penanganan. Aku sangat curang dan jahat. Persekutuanmu membantuku memahami. Terkadang kita punya masalah dalam tugas dan kita masih berada dalam kegelapan. Tapi orang lain mampu melihat masalahnya. Ketika mereka menunjukkannya, hati kita menjadi cerah dan kita lebih efektif dalam tugas. Iya, Iya, memang merepotkan jika menentang pemangkasan dan penanganan. Jika kau tak mampu menemukan masalah apapun, kau tak akan alami kemajuan dalam tugas. itu Iya. benar. Hmm. Kemudian kupikir, jelas ada masalah dalam caraku bertugas. Jadi mengapa aku menyalahkan orang lain atas masalahku? Mengapa aku tak malu atau gelisah? Apa sumber penyebab masalah ini? Aku terus mencari dan membaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, ketika Antikristus dipangkas dan ditangani, hal pertama yang mereka lakukan adalah menentang dan menolaknya di lubuk hati mereka. Mereka melawannya. Dan mengapa mereka melakukannya? Karena berdasarkan natur dan esensi mereka, Antikristus sangatlah muak dan membenci kebenaran, dan mereka sama sekali tidak menerima kebenaran. Tentu saja, esensi dan watak Antikristus menghalangi mereka untuk mengakui kesalahan mereka sendiri atau mengakui watak rusak mereka sendiri. Berdasarkan dua fakta ini, sikap Antikristus ketika mereka dipangkas dan ditangani adalah sama sekali menolak dan menentang sepenuhnya. Mereka membenci dan menentangnya dari lubuk hati mereka dan tidak memiliki sedikit pun penerimaan atau ketundukan,
apalagi perenungan atau pertobatan sejati. Ketika antikristus dipangkas dan ditangani, siapapun yang melakukannya, berkenaan dengan apapun, sejauh manapun mereka harus disalahkan atas masalah ini, sejelas apapun kesalahannya, sebanyak apapun kejahatan yang mereka lakukan, atau konsekuensi apapun yang diakibatkan oleh kejahatan mereka terhadap gereja, antikristus tidak memikirkan semuanya ini. Bagi antikristus, orang yang memangkas dan menangani mereka adalah orang yang mengasingkan mereka atau dengan sengaja mencari-cari kesalahan untuk menghukum mereka. Antikristus bahkan mungkin bertindak terlalu jauh sampai mengatakan bahwa mereka dirundung dan dipermalukan, bahwa mereka tidak diperlakukan secara manusiawi, dan bahwa mereka diremehkan dan dicemooh. Setelah antikristus dipangkas dan ditangani, mereka tidak pernah merenungkan apa sebenarnya perbuatan salah mereka, watak rusak seperti apa yang telah mereka singkapkan, apakah mereka mencari prinsip dalam masalah ini, atau apakah mereka bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran, atau memenuhi tanggung jawab mereka. Mereka tidak memeriksa diri mereka sendiri atau merenungkan semua ini. Mereka juga tidak merenungkan masalah ini. Sebaliknya, mereka memperlakukan penanganan dan pemangkasan terhadap diri mereka sesuai keinginan mereka sendiri dan dengan sikap keras kepala. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku mengerti. Antikristus tak mampu menerima pemangkasan dan penanganan karena natur mereka yang muak akan kebenaran dan membenci kebenaran. Mereka tak mampu menerima hal positif dari Tuhan dan membenci nasihat yang sesuai dengan kebenaran. Iya. Aku merenungkan diriku sendiri dan sadar dari awal sampai akhir sikapku terhadap nasihat saudariku adalah tidak mau menerima. Karena dalam pikiranku sudah kuputuskan, kalian tidak bekerja dengan kami secara langsung tapi memberi saran, yang artinya kalian tak masuk akal dan membuat segalanya sulit. Meskipun aku tak mengatakan apapun dan kelihatannya taat, dalam pikiranku, aku telah mempersiapkan banyak alasan, siap digunakan untuk menyangkal pandangan orang lain dan tak mau menerima nasihat. Aku telah mengatakan apa yang diminta untuk kukatakan dan telah melakukan seperti yang diminta. Yang menyiratkan, apalagi yang kau inginkan dariku? Kulakukan apa yang diminta, jadi aku menerapkan kebenaran. Kau tak boleh menuduhku. Jika kau kembali menuduhku, kau salah. Dalam penolakanku untuk menerima bantuan mereka, yang kusingkapkan adalah watak jahat karena muak akan kebenaran. Pada saat ini, aku teringat firman Tuhan yang menyentuhku. Tuhan berfirman, banyak yang percaya bahwa kebenaran yang tidak dapat mereka terima atau yang tidak dapat mereka lakukan berarti bukanlah kebenaran. Bagi orang-orang seperti ini, kebenaranku menjadi sesuatu yang ditolak dan dikesampingkan. Amin. Amin. Aku mengakui firman Tuhan adalah kebenaran, ditangani bermanfaat bagi jalan masuk kehidupan orang, dan itu membantu orang merenungkan diri mereka. Tapi kenyataannya, ketika aku sungguh dipangkas dan ditangani atau dikritik orang lain, kurasakan penentangan dan kebencian. Jika ada yang memberiku nasihat, aku tak menerimanya. Aku memberikan alasan untuk berdebat dan membela diri. Dan tak mencari prinsip kebenaran. Aku hanya melakukan apapun yang kuinginkan dan bertindak sesukaku. Setelah menganalisis, aku melihat argumenku kelihatannya membela para penginjil, tapi sebenarnya itu melindungi citra dan statusku. Seolah makin aku berdebat, makin banyak simpati yang akan kuperoleh. Dengan begitu, sebesar apapun masalah pekerjaan penginjilan, aku tak pernah harus disalahkan. Tak seorang pun dapat menuduhku, dan citraku tak pernah rusak. Aku sangat curang.
Dari luar, perdebatan ini melindungi citraku sendiri. Tapi karena aku tak mencari atau menerima kebenaran, yang kusingkapkan adalah watak jahat, dan aku kehilangan karakter dan martabatku. Menyadari hal ini, aku mulai menyesal percaya Tuhan selama ini tanpa mengejar kebenaran dengan benar. Setiap kali dipangkas dan ditangani, meskipun aku diam saja, pikiranku penuh dengan argumen. Tak mampu tenang dan merenungkan diri dengan baik. Akibatnya, aku mengalami hal-hal tanpa mendapatkan apapun. Dengan memikirkan ini, aku berkata dalam hati, aku tak mau lagi berdebat jika ada yang tak sesuai gagasanku. Sebaliknya, aku akan tenangkan diri, berdoa dan petik pelajaran dengan benar. Inilah hal yang terpenting. Ini juga hal yang harus kuterapkan. Saat ada masalah, aku hanya membela diri. Aku menjelaskan semua argumenku dan menyanggah pendapat orang lain. Tapi sebenarnya aku tak menerima kebenaran. Jika terus seperti ini, aku akan merugikan dan menghancurkan diriku. Konsekuensinya sangat berbahaya. Iya. Tak lama, ku ambil beberapa pekerjaan film paruh waktu. Lalu ku dengar ada seorang petobat baru mempercayai kabar bohong dan menyebarkan beberapa gagasan keliru di grup. Untuk mencegah para petobat baru tertipu, kami harus segera mempersekutukan kebenaran. Iya. Namun, waktu itu, masalah pekerjaan film juga membutuhkan perhatianku. Aku bingung karena kedua hal itu mendesak. Tapi, aku sudah menyerahkan masalah petobat baru kepada orang lain. Jadi, kuputuskan pergi ke syuting film. Sesampainya di lokasi, ada hal yang membuatku tertahan lama di sana. Lalu, pemimpinku memanggilku dan berkata, "Apa kau tak tahu cara prioritaskan sesuatu? Saat petobat baru tertipu, hal itu lebih penting. Tak ada yang lebih penting dari hal itu. Pekerjaan paruh waktumu tak boleh mengganggu pekerjaan utamamu. Kau harus memeriksa diri, apa kau punya motif karena bertindak seperti ini? Mungkin kau terlalu menghargai kesempatan untuk tampil di depan kamera." Pemangkasan yang kuhadapi ini membuatku ingin berdebat lagi. Sudah ku minta orang lain untuk menangani masalah petobat baru. Aku hanya sedikit menunda penyelesaian masalah. Mungkin aku bisa terima jika dianggap tak tahu cara memprioritaskan. Tapi berkata aku ingin pamer itu tak bisa diterima. Pertama, aku tak melakukan pekerjaan film paruh waktu sebagai aktor. Dan kedua, aku tak ingin tampil di depan kamera. Jadi mengapa kau mengatakan ini tentangku? Apa karena kau khawatir aku akan kurang efektif dalam pekerjaan yang akan membuatmu terlihat buruk? Saat memikirkannya, aku tersadar aku salah. Bagaimana aku mengubah ini menjadi kesalahan orang lain? Mengapa aku kembali menyerang orang lain? Aku kembali bersikap argumentatif. Pada saat ini, aku teringat firman Tuhan. Iya. Apapun alasannya, meskipun engkau mungkin punya keluhan yang besar, jika tak menerima kebenaran, tamatlah riwayatmu. Tuhan melihat sikapmu dalam hal-hal yang menyangkut penerapan kebenaran. Apa keluhan akan berguna bagimu? Dapatkah keluhanmu menyelesaikan masalah watak yang rusak? Dan meskipun keluhanmu beralasan, memangnya kenapa? Akankah engkau memperoleh kebenaran? Apakah Tuhan akan berkenan terhadapmu? Jika Tuhan berkata, engkau bukan orang yang menerapkan kebenaran, pergi sana, aku muak terhadapmu. Bukankah tamat riwayatmu? Dengan berkata bahwa aku muak terhadapmu, Tuhan menyingkapkan dan menganggapmu orang seperti itu. Amin. Amin. Dari firman Tuhan aku paham. Saat aku dipangkas dan ditangani, Tuhan ingin melihat sikapku. Jika aku selalu berdebat, mencari kesalahan orang lain, tak mencari kebenaran, dan berfokus pada masalah, artinya aku belum memetik pelajaran. Sebagus apapun alasanku, meskipun semua orang memahami dan menyetujui, apa gunanya?
Jika aku tak terima kebenaran, watak hidupku tak akan pernah berubah. Iya. Dengan memikirkan ini, aku berdoa kepada Tuhan dan mohon dicerahkan agar bisa mengenal diriku. Amin. Selama beberapa hari, aku sering bertanya-tanya, niat salah apa yang kumiliki? Saat merenung, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Dalam pekerjaan film, pemimpin tingkat atas memintaku melakukannya. Jadi aku segera proaktif. Film itu sangat penting bagi mereka, jadi aku harus berusaha keras. Meskipun itu paruh waktu, aku ingin memikirkan semuanya dan komprehensif dalam saranku. Aku tak mau ada masalah apapun yang muncul. Jika ada yang tak beres, apa pendapat pemimpin tentangku? Jadi selama ini, aku sangat antusias dan proaktif. Tak mau tampil di depan kamera bukan berarti aku tak punya niat pribadi. Sebenarnya, aku melakukannya agar dihormati para pemimpin dan mengesankan orang lain. Aku melakukannya demi citra dan statusku. Dalam masalah petobat baru yang tertipu, seharusnya aku diskusikan jadwalku dengan saudara-saudari yang melakukan pekerjaan film. Aku bisa saja menangani masalah petobat baru terlebih dulu. Namun saat tahu pemimpin tingkat atas memperhatikan film tersebut, aku gagal memprioritaskan hal penting, mengesampingkan petobat baru dan pergi ke syuting film. Aku tak memikirkan kehendak Tuhan dalam tugasku, tapi mempertahankan status dan reputasiku. Aku sangat egois dan hina. Jika saudariku tak memangkas dan menanganiku, aku pasti tak merenungkan diriku sendiri dan pasti tak mengenali niat pribadiku. Saat menyadari hal ini, keluhan di hatiku lenyap. Aku merasa aku rusak dan niatku buruk. Tuhan tak memakai orang dan hal-hal untuk memangkas dan menanganiku sebagai sarana untuk mempermalukanku, tapi untuk menyucikanku. Membimbingku agar melaksanakan tugasku sesuai prinsip dan membantuku masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Aku juga memahami saat tak membela diri dan mampu taat dan mencari, Tuhan akan mencerahkanku untuk membuatku menyadari kekurangan dan kelemahanku, sehingga aku tidak melakukan hal berdasarkan ideku dan merugikan pekerjaan gereja. Iya. Dengan pengenalan diri ini, siksaan di hatiku hilang, dan aku merasa puas. Ini pengalaman yang luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Saat kau dipangkas dan ditangani, jika kau datang ke hadapan Tuhan dan merenungkan dirimu, kau bisa dapat manfaat. Iya. Iya. Lalu, kutemukan jalan penerapan dalam firman Tuhan. Watak rusak mana yang harus diperbaiki agar dapat memetik pelajaran dari ketaatan? Sebenarnya watak congkak dan merasa diri benarlah yang merupakan hambatan terbesar bagi orang-orang untuk menerapkan kebenaran dan menaati Tuhan. Orang-orang yang memiliki watak congkak dan merasa diri benar sangat cenderung untuk bernalar dan bersikap tidak taat. Mereka selalu menganggap diri mereka benar, jadi tidak ada yang lebih mendesak selain menyelesaikan dan menangani watak orang yang congkak dan merasa diri benar. Begitu orang menjadi tunduk dan tidak lagi menggunakan penalaran mereka sendiri, masalah pemberontakan ini akan teratasi, dan mereka akan mampu untuk taat. Dan jika orang ingin mampu mencapai ketaatan, apakah mereka perlu memiliki tingkat rasionalitas tertentu? Mereka harus memiliki akal sehat orang normal. Dalam beberapa hal misalnya, entah kita telah melakukan hal yang benar atau tidak, jika Tuhan tidak puas, kita harus melakukan sebagaimana yang Tuhan katakan. Firman Tuhan adalah standar untuk segala sesuatu. Apakah ini masuk akal? Itulah akal sehat yang terutama harus ditemukan dalam diri orang. Seberat apapun kita menderita, dan apapun niat, tujuan, dan alasan kita, jika Tuhan tidak puas, jika tuntutan Tuhan tidak dipenuhi, itu berarti tindakan kita pasti tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi kita harus mendengarkan dan menaati Tuhan, dan tidak boleh berusaha bernalar atau berdebat dengan Tuhan.
Jika engkau memiliki rasionalitas seperti itu, jika engkau memiliki akal sehat orang normal, akan mudah menyelesaikan masalahmu dan engkau akan benar-benar taat. Apapun situasi yang kau hadapi, engkau akan mampu untuk taat dan tidak akan menentang tuntutan Tuhan. Engkau tidak akan menganalisis apakah yang Tuhan tuntut itu benar atau salah, baik atau buruk. Engkau akan mampu menaatinya, sehingga dengan demikian keadaan bernalar, kedegilan, dan pemberontakanmu dapat diatasi. Apakah setiap orang memiliki keadaan yang memberontak ini di dalam diri mereka? Keadaan ini seringkali muncul dalam diri orang, dan mereka berpikir dalam hati, asalkan pendekatan, pendapat, dan saranku masuk akal, maka sekalipun aku melanggar prinsip-prinsip kebenaran, tidak seharusnya aku dipangkas atau ditangani, karena aku belum pernah melakukan kejahatan. Inilah keadaan yang umumnya ada dalam diri orang-orang. Pandangan mereka adalah, jika mereka belum pernah melakukan kejahatan, mereka tidak seharusnya dipangkas dan ditangani. Hanya orang-orang yang pernah melakukan kejahatan yang harus dipangkas dan ditangani. Apakah pandangan ini benar? Tentu saja tidak benar. Pemangkasan dan penanganan terutama ditujukan pada watak rusak manusia. Jika orang memiliki watak yang rusak, mereka harus dipangkas dan ditangani. Jika mereka hanya dipangkas dan ditangani setelah melakukan kejahatan, itu sudah terlambat, karena masalah sudah terjadi. Dan jika watak Tuhan telah disinggung, engkau menghadapi masalah besar. Tuhan mungkin berhenti bekerja di dalam dirimu. Dan jika ini yang terjadi, apa gunanya menangani dirimu? Tidak ada pilihan selain mengungkapkanmu dan mengusirmu. Kesulitan utama yang menghalangi manusia untuk menaati Tuhan adalah watak congkak mereka. Jika orang benar-benar mampu menerima penghakiman dan hajaran, mereka akan dapat secara efektif menyelesaikan masalah watak congkak mereka sendiri. Sampai sejauh manapun kemampuan mereka menyelesaikannya, ini bermanfaat untuk menerapkan kebenaran dan menaati Tuhan. Amin. Amin. Melalui firman Tuhan, aku paham. Untuk menyelesaikan watak pemberontak yang argumentatif, kuncinya punya sikap ketaatan. Sebagus apapun argumenmu, jika itu tak sesuai kebenaran, atau jika orang mengajukan keberatan, kau harus lebih dulu menerima, mencari kebenaran, merenung dan mengenal diri. Inilah nalar dan jalan penerapan yang harus kau miliki. Iya. Orang yang argumentatif tak mencari atau menerima kebenaran dan tak punya sikap taat. Jadi, sebanyak apapun yang dialaminya, mereka tak akan pernah bertumbuh dalam hidup. Hanya dengan menaati Tuhan, menerima kebenaran dan merenungkan diri, barulah watak rusak kita berubah. Iya. Selama bertahun-tahun aku percaya Tuhan. Setiap kali dipangkas dan ditangani, kurasakan penentangan di hatiku dan ingin berdebat. Kulewatkan kesempatan untuk memperoleh kebenaran. Percaya dengan cara ini, meskipun percaya 20 tahun lagi, apa yang bisa kudapat? Menyadari hal ini, aku berkata, saat dipangkas dan ditangani, seburuk apapun rasanya, aku akan taat dan memetik pelajaran. Ini kesempatan untuk memperoleh kebenaran dan perubahan harus kuhargai. Dan berusaha jadi orang yang terima kebenaran dan taat kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ini pengalaman yang sangat bagus.